Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita belajar tentang operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita belajar ke dasarnya dulu, bagaimana menjelaskan ke siswa gitu ya. Nah, penjumlahan itu bisa diawali dengan menggabungkan. Jadi ini dengan menggabungkan gitu ya. Jadi bisa dengan yang hijau dengan yang lingkaran. Jadi lingkaran pakai warna. Kita mengabaikan warna karena sebenarnya warna yang berbeda itu kan sesuatu yang bisa dijumlahkan atau ditambahkan itu adalah sesuatu yang sama. Jadi yang sama. Jadi kalau berbeda itu ya nggak bisa dijumlahkan. Kambing ditambahkan dengan sapi ya nggak bisa, kecuali itu adalah dalam himpunan hewan. Ada berapa banyak hewan begitu ya. Tapi kalau ditanya berapa banyak kambing, berapa banyak sapi, ya kambingnya dihitung sendiri, sapinya sendiri. Kalau digabungkan hanya kita bisa menyebut hewan. Tapi ingat, yang bisa digabungkan adalah sesuatu hal yang sama. Nah, ini ada berapa banyak lingkaran? Oh, ada 7. Nah, sebenarnya 7 itu dari 5 merah dan 5 hijau dan 2 kuning. Nah, ini kita bisa melihat 5 ditambah 2 itu hasilnya adalah 7. Dan ingat, nanti gambar tidak bisa dijumlahkan loh ya. Kalau kalian nanti melihat di buku-buku. Ini bisa dengan blok. Nah, ini kan dibagi. Jadi bloknya ini ada 7. Ada yang 5 hijau, ada yang 2 kuning gitu ya. Kemudian bisa dengan number line, dengan garis bilangan. 1, 2, 3 nih anak-anak bisa menghitungnya mulai di counting juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini 5 dengan 7 atau bisa dari 5 ke 7. 5 disimpan dulu baru ke 7. Nah, ini juga sama, ini keseimbangan. Kalau 5 ditambah 2 itu artinya 5 kemudian tambah 2 lagi itu 7. Nah, ini model-model yang bisa digunakan untuk penjumlahan. Jadi ini memang lebih banyak ke anak-anak itu karena dia masih, kalau kalian belajar teorinya Piase, dia masih dalam tahapan operasional konkret ya. Nah, maka kita harus bisa memperlihatkan modelnya. Nah, di sini nanti setelah tadi sudah dengan yang sederhana, nanti bisa yang tadi, model-model yang tadi yang udah dijelaskan di pengenalan bilangan. 4 ditambah 4 itu berapa? Itu bisa kita melihat 4 ditambah 4 itu adalah 8, itu bisa dengan menghitung. Atau kalau sudah tahu ya 4, kemudian 7 ini bisa dengan menghitung satu persatu. Nah, 7 ditambah 8 itu bisa kita melihat double-nya 7 itu udah tahu kalau dia 14. Nah, kalau 8 kan nambah 1 lagi, berarti 7 tambah 8 itu 15. Jadi penting adalah kemampuan untuk berhitung itu dikembangkan setelah dia konsep penjumlahan itu tahu. Kemudian 7 ditambah 6 itu kan kalau udah ingat kalau angka double 7 tambah 7 itu 14, karena 6 itu kurang 1 dari 7, maka 7 ditambah 6 itu 13. Atau bisa dengan seperti ini, 6 ditambah 2 itu berapa? Oh, kita simpan yang 6. 6-nya udah nggak perlu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tahu itu 6. Lanjut ke sini, 7, 8. Maka 6 ditambah 2 itu adalah 8. Nah, itu adalah pengembangan untuk penjumlahan. Nah, terus kemudian kalau kita sudah mengenal puluhan satuan, itu bagaimana cara mengembangkan kemampuan bersusun? Nah, gini, 27 ditambah 35, kita punya model yang proporsional tadi ya. 27, kita lihat ini 2, 7, kemudian 3, 5. Nah, 7 dengan 5 kita gabungkan, karena kalau kita mau di sini ternyata 7 dengan 5 itu kalau kita hitung ternyata 12. Oh, yang 10 kita gabungkan jadilah puluhan. Maka di sini ada menyimpan 1 karena yang tadi 12 tadi, yang 10 bisa kita jadikan 1, kemudian masih ada 2. Maka di sini kita tulis 2.
gitu ya. Menyimpan 1 berarti kemudian kita hitung di sini menjadi 62. Nah, ini dasar ketika kita kenapa 27 ditambah 35, 7 ditambah 5 itu 2. Kenapa enggak kita tulis 12 ya? Karena dia haknya masuk ke dalam puluhan. Nah, kalau kita representasikan dengan gambar seperti ini, anak-anak akan lebih mudah, tidak langsung sekedar mengajarkan 7 ditambah 5, 2, nyimpan 1, jadinya 62, begitu. Nah, banyak model-model yang lain. Jadi misalkan pakai seperti ini. Jadi tadi berapa tadi? 25 ditambah 27 gitu ya. Nah, kita punya di sini 2 gitu ya. Ini 5. Nah, kemudian ini 2, ini 7, misalkan itu dijepit. Jadi ini tempatnya puluhan, bagus lagi ini satuan, bagus lagi kalau ini warna. Jadi ini saya buat penuh, ini berarti dia masuk puluhan ya. Nah, setelah dijepit, ini saya pernah melakukan ini untuk anak-anak dan dia lebih paham. Jepitnya kita lepas, seret gitu ya. Terus ini kan jadi banyak. Ingat, di satuan itu tidak boleh lebih dari 10 loh. Karena setiap ini mewakili bilangan maksimal 9. Nah, yang 10 kita tambahkan ke sini, kita jadikan ini 10. Nah, maka jadi setelah jadi gambarnya itu kan jadinya ini 2, ini 2, ini 1, di sini tinggal 2. Nah, kita pas jepitnya ternyata ini adalah 62. Nah, ini kan terlihat bahwa di sini ada menyimpan 1. Kok 62 atau salah ya saya? 52. Menyimpan 1, jadilah 52. Nah, kalian bisa cari model-model yang lain. Ini kakak kelas kalian banyak yang sudah mengembangkan bagaimana menjelaskan penjumlahan bersusun. Nah, sebenarnya kalau kalian yang mengenal itu kan gini dulu kan, ini 20 ditambah 5. Nah, oleh karena itu penting juga untuk memisahkan ini. Nah, ini ketika kita tambahkan 5 ditambah 7 itu kan 10 ditambah 2. Di sini 40. Baru di sini hasilnya 52. Gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya ini kan 12 tadi boleh dipisah seperti itu. Ini bersusun panjang. Nah, ini yang biasa diajarkan di sekolah juga. Nah, itu dasar sedikit dasar. Nanti boleh kalian cari-cari lagi referensi yang lain ya. Kemudian pengurangan. Kalau pengurangan itu artinya adalah ada yang hilang atau mengambil gitu ya. Nah, mengenalkan pertama kali bisa dengan balon. 7 dikurangi 4, ada 7 balon, meletus 4, tinggal berapa gitu kan. Nah, sisanya tinggal 3. Atau garis bilangan 7 dikurangi 4, berarti mundur 4 langkah, hasilnya adalah 3. Nah, nanti mengembangkannya lagi seperti halnya tadi, 15 dikurangi 7 itu berapa? Kita bisa dengan, kalau udah mahir penjumlahan, 7 ditambah berapa yang hasilnya 15? Oh, ternyata 7 ditambah 8, maka 15 dikurangi 7 itu adalah 8. Nah, itu konsep-konsep pengurangan yang bisa kita pelajari di anak-anak. Nah, yang paling penting adalah ketika kita mengajarkan pengurangan bersusun itu kan ada proses meminjam gitu ya. 61 dikurangi 22, kita siapkan dulu balok 61, kita ambil sebanyak 22. Nah, karena ini hanya ada satu satuan kan kita nggak bisa ngambil 2 ya. Kita harus meminjam dulu satu blok ini, kita pecah di sana menjadi satuan. Jadilah 1 ini berubah menjadi 11. Nah, itu karena itu jadi meminjam. Yang di sini tadinya 6 berubah menjadi 5. Baru kita bisa mengambil 11 ini, kita ambil 2. Hasilnya masih 9. Kemudian masih 9 yang tadi. Kemudian yang ini, yang puluhan tadi, yang 6 tadi kita ambil 2, hasilnya masih 3. Nah, jadi proses meminjamnya seperti itu. Nah, kalian bisa cari model-model yang lain. Nanti bisa kalian tuliskan di dalam
LKM-nya. Nah, jadi 61 dikurangi 22. Nah, ini kenapa di sini kita meminjam 1 jadinya 11? Nah, ini karena tadi di depan tadi sudah ada. Jadi ketika kita melihat di sini tinggal 5 ya. Kita melihat modelnya. Nah, anak-anak nggak bingung kenapa kita harus meminjam 1 kok jadi bukan 2 tapi jadi 11, karena supaya diingatkan bahwa ini adalah puluhan menjadi kesatuan, 1 itu jadi 10, maka di sini jadi 39. Nah, gitu ya. Itu nanti bisa kalian cari model yang lain. Ada yang dengan kotak gitu ya, terus kemudian dengan sedotan gitu. Nah, ini kemudian di sini ada, ini adalah letak puluhan, letak satuan. Nah, coba nanti kalian gali yang ini. Caranya bagaimana? Bisa pakai sedotan, nanti sedotan yang 10 itu diikat, kalau 10 diikat, 10 diikat gitu. Nanti kan kalau dipindah ke satuan ikatannya harus dilepas gitu. Nah, ini coba nanti kalian pikirkan caranya. Itu untuk pengurangan. Kemudian untuk perkalian itu ingat, perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Nah, 3 kali 5 itu adalah 5 sebanyak 3. Nah, jadi 3 kali 5 itu adalah 5 ditambah 5 ditambah 5. Ya. Bukan 3 kali 5 itu 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ya. Ini adalah salah. Karena pemahaman kita di bahasa Indonesia 3 kali 5, berarti 5-nya ada 3. Bukan bahasa Jawa telu ping 5 ya. Ini bahasa Jawa yang ini telu ping 5. Nah, ini keliru. Jadi yang kita pakai yang ini. Kenapa? Karena ketika kalian minum obat 3 kali 1 itu kan artinya 1 pagi, 1 siang, 1 malam. Nah, kalau kalian menggunakan pemahaman ini, nanti 3 kali 1 itu ya udah 3. Nanti bisa jadi overdosis gitu ya. Itu. Nah, jadi 4 kali 2 itu ya 2 langkah loncat-loncat. Nah, ini nanti yang bilangan loncat tadi. 2, 4, 6, 8. Nah, gitu. Itu perkalian itu dasarnya dari sini, penjumlahan yang berulang. Jadi boleh pakai seperti ini, keranjang, boleh pakai kotak gitu ya. Ini 2 kali 3, 3-nya ada sebanyak 2 gitu ya. 2 baris gitu ya. Nah, ini 3 kali 6. Tadi 6 ditambah 6 ditambah 6. Nah, ketika kita menghitung perkalian bersusun 14 kali 2 gitu ya, itu bisa dengan seperti ini. 1 puluhan 4 satuan dikalikan 2, berarti ini bisa kita melihat satuannya dulu, kemudian baru puluhannya dikalikan 2. Nah, hasilnya di jumlah 28. Oke, saya jelaskan di sini. Jadi ketika kita punya 38 kali 14 gitu ya. 38 ini kan 30 ditambah 8. Nah, ini 10 ditambah 4. Nah, kita bisa melihat dulu 3. Berarti ini kita bisa menghitung dengan 8 dikali 4 dulu. Itu sama dengan berapa? Gitu ya. Itu 32. Kemudian 30 kali 4 itu berapa? Itu adalah 120. Kemudian 8 kali 10 itu berapa? Itu adalah 80. Kemudian 30 kali 10 itu berapa? Itu adalah 300. Nah, baru ini dijumlah. Jadi sebelum ke penjumlahan bersusun boleh kita pakai yang sifat distributif itu ya. Ini berapa? 5, 13, 1. Kemudian ini adalah 532. Nah, kadang kan kalau kalian langsung seperti ini ya sebenarnya 8 kali 4 32 gitu kan. Nah, ini kan boleh kita tulis 32. Ini adalah 8 kali 4.
Kemudian 3 kali 4 itu berapa? Itu 120. Ini dari 30 kali 4. Kemudian 8 kali 10 itu berapa? Ini 80. Ini adalah dari 8 kali 10. Kemudian 30 kali berapa? Ini adalah 300. Ini adalah 30 kali 10. Kita tambahkan itu adalah 532. Nah, nanti bisa secara langsungnya kalau kalian ini kan 8 kali 4 2, karena kita mau jadikan 2 baris, ya udah 3-nya kita simpan dulu. Kemudian 3 kali 4 itu kan puluhan, nanti letakkannya di puluhan, pasti awalannya di puluhan. Nah, ini kan kita lihat tadi di puluhan ya. 12 gitu kan, tambah 3 berarti 5, berarti kan 15. Ini kan artinya 150. Nah, ini kan baru tahap yang di sini. Kemudian 8 kali 1 itu 8 kita letakkan di sini atau di sini? Di sini. Karena apa? Karena pengalinya adalah puluhan, berarti dia ada di puluhan. Kita lihat di sini tadi kan puluhan. Nah, 3 kali 1 itu adalah 3. Itu letaknya di ratusan karena puluhan kali puluhan artinya ratusan. Nah, ini kan tahap yang kedua. Nah, hasilnya adalah 532. Jadi ini yang pertama, kedua, baru kemudian ketiga. Jadi pelan-pelan, jangan langsung diajarkan yang penjumlahan bersusun yang ini. Perkalian bersusun yang itu. Itu adalah perkalian. Bagaimana dengan pembagian? Nah, pembagian ini agak susah ya. Boleh dipikirkan dari kebalikan dari perkalian, boleh dengan seperti ini mengajarkan pertamanya. Punya 12 permen, mau dibagikan ke 3 orang temannya, gitu ya. Masing-masing dapat masing-masing dia akan memberikan 3 ke masing-masing orang. Ada berapa orang yang bisa kita berikan gitu kan. Nah, kita kelompokkan, 3. Berarti kan diambil lagi 3, diambil lagi 3, diambil lagi 3. Ada 4 orang. Jadi 12 dibagi 3 itu sama dengan 12 kurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 sampai 0 gitu ya. Itu ada berapa kali pengurangan? Ada 4 kali pengurangan. Nah, kalau yang di sini beda. Ini ada 15 mau dibagikan ke 5 orang, masing-masing dapat berapa? Jadi orang pertama diberi 1, orang kedua diberi 1, orang ketiga diberi 1, orang keempat diberi 1, orang kelima diberi 1. Agak beda dengan yang ini ya. Nah, ini sebenarnya juga mengurangi 5. Masih 10 gitu kan. Kita berarti bisa kita berikan lagi. Nanti 10 dikurangi 5 masih 5. Kemudian 5 dikurangi 5 baru 0. Berarti kita mengurangkan berapa kali ini tadi? 3 kali. Maka 15 dibagi 5 itu adalah 3. Atau ini masing-masing orang itu mendapat 3 buah kerang. Nah, nanti bisa masing-masing orang dapat berapa. Nah, nanti kita bisa ditanya, kalau 2 dibagi 0 itu berapa? Ayo, 2 dibagi 0. Berarti kita punya 2 permen, mau dibagikan ke 0 orang teman. Nggak ada yang mau dibagikan. Hasilnya berapa? Nggak bisa, gitu ya. Tidak bisa dilakukan, maka kita namakan tidak terdefinisi. Kalau untuk ke anak-anak, kalau 0 dibagi 2, kita nggak punya apa-apa, mau dibagikan ke 2 temannya, masing-masing dapat berapa? Nggak dapat apa-apa, artinya dia dapatnya 0. Nah, itu dari konsep ini mudah untuk melihat pembagian bilangan 2 dibagi 0 dan 0 dibagi 2. Nah, ini tadi ya, 12 dikurangi 3 dikurangi 3, terus ternyata kita memperoleh 4. Nah, kalau porogapitnya bagaimana gitu ya? Nah, sebelum ke porogapit boleh loh dengan cara pengurangan. Boleh juga dengan aku tahu kok kalau 4 kali 10 itu 40. Berarti kita udah punya 10 loh, 54 masih ada 14. Kemudian 3. Nah, ini hasilnya adalah 54 13 bersisa 2. Atau boleh dengan dilihat lagi 4 gitu ya. Nah, ternyata hasilnya 13,5. Atau boleh dikurangi 12 kan aku tahu kalau ini 3. Nah, ternyata hasilnya 13 bersisa
2. Nah, ini dasar ke Porogapit yang di sini. 954 dibagi 4 itu bagaimana? Nah, gitu ya. Kan yang kita pakai biasanya yang ini. Nah, sebelum sampai ke tahap ini sebenarnya boleh dengan ini. Saya ingatnya kalau 4 kali 50 itu 200 loh. Boleh nggak saya kurangkan 200 dulu? Boleh. Berarti kita sudah punya hasil 50. Kemudian lagi jadi 400 kita punya hasil 100 dan seterusnya sampai dia punya hasil 238 bersisa 2. Nah, kalau yang biasa kemudian ini, oh yang paling dekat saya punya loh 200 kali 4 itu 800. Nah, ternyata kita punya hasil 200. Kemudian 154 yang paling dekat berapa ya? Kalau puluhan yang paling dia 30 kali 4. Yang puluhan yang paling dekat. Kemudian masih ada 34 baru ke satuan. Nah, jadi ini memikirkan ratusan yang paling dekat, puluhan yang paling dekat, kemudian satuan yang paling dekat, baru nanti dibawalah ke sini yang biasa kita tuliskan. 9 dibagi 4 kan artinya sebenarnya kita mengatakan 900 yang paling dekat dengan 900 itu berapa? 800. Cuman kita biasa menuliskan 9 dibagi 4 itu 2 dikali 4 itu 8. Nah, baru kemudian teknik yang ini yang bisa kita lakukan setelah kita mengajarkan yang ini. Baru kemudian yang sudah biasa kalian lakukan. Nah, itu kemudian nanti kita ke bilangan bulat itu ada penjumlahan, pengurangan. Nanti kalian pelajari besok ya ketika penjumlahan pengurangan. Jadi ini sebenarnya hampir sama. Operasi penjumlahan bilangan bulat itu melibatkan bilangan negatif. Pertemuan berikutnya nanti kita pelajari. Biasanya yang dihadapi adalah ditambahkan dengan bilangan negatif dan bilangan negatif ditambahkan dengan bilangan negatif. Jadi positif tambah negatif dan negatif tambah negatif itu yang jadi masalah. Nanti kalau di pengurangan itu ini ketika dikurangi dengan bilangan negatif itu juga jadi masalah. Ini prinsipnya sama seperti yang tadi. Nanti kalian boleh cari-cari sumbernya, tapi kita belajar yang bilangan cacah dulu. Nah, nanti ke bilangan bulat nanti kalian bisa explore lagi. Nah, itu ya kita belajar dari ini. Nanti silakan kerjakan LKM-nya, boleh kalian cari sumber dari yang lain. Ini tadi sedikit penjelasan dari saya untuk memancing kalian. Nanti kalian boleh pelajari lagi gambar-gambar yang sudah ada di PPT ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.